Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fadlullah. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang kognitivisme, yaitu Robert Gagné dan Lyman Jasmine Briggs. Nah, Robert Gagné itu dalam biografinya, dia itu lahir 21 Agustus 1916 di Andover Utara. Nah, di sekolah menengah pertama, ia memutuskan untuk belajar psikologi dan menjadi psikolog. Setelah membaca teks psikolog, Gagné menerima beasiswa ke Universitas Yale, di mana ia memperoleh gelar AB pada tahun 1937. Ia kemudian berkolaborasi dengan L.G. Briggs dalam prinsip pembelajaran. Ia menerbitkan Conditions of Learning. Nah, sekarang kita bahas tentang biografi temennya si Gagné atau partnernya, yaitu Lyman James Briggs. Lyman James Briggs itu lahir pada 7 Mei 1874. Beliau adalah seorang insinyur fisikawan dan administrator di Amerika. Ia adalah direktur Biro Standar Nasional atau NBS. Briggs lahir di sebuah peternakan di Assyria, Michigan, dekat Battle Creek, Michigan. Dia adalah anak tertua dari 2 bersaudara di dalam keluarganya. Ia menjadi sarjana di Michigan Agricultural College pada tahun 1896. Nah, sekarang teman-teman kalau mengacu kepada tentang kognitivisme, itu kita ambil dari kata kognitif. Kognitif itu artinya pemikiran atau yang bersumber dari akal, entah itu tentang keintelektualan atau pemikiran orang atau sebuah individu tersebut. Nah, me-nya itu mengacu kepada seseorang. Lalu menurut Gagné, pengajaran itu sebagai upaya pendidikan dalam meyakinkan kepada siswa akan kemampuan yang dimilikinya sebagai syarat dalam menyelesaikan tugas sendiri, memberikan stimulus sehingga siswa mampu mengatur dan menyelesaikan pembelajarannya dengan baik. Lalu belajar memberikan sumbangsi terhadap apa yang dikembangkan sebagai suatu proses yang logis. Di sini Gagné menjelaskan ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam teorinya. Yang pertama, perhatian, minat, motivasi belajar siswa. Nah, kita sebagai seorang guru tentunya kita harus memotivasi siswa atau anak didik kita nanti untuk menjadi sebuah pribadi yang lebih baik. Yang kedua, keterlibatan dan keaktifan langsung siswa dalam pembelajaran. Yang ketiga, mengulang atau mempelajari pelajaran yang telah lalu. Yang keempat, menghadapi tantangan dan semangat dalam belajar. Yang terakhir, memberikan timbal balik dan melakukan penguatan dalam belajar. Nah, lebih dari itu, hal yang harus diperhatikan adalah tentang terciptanya kondisi belajar yang kondusif agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Banyak hal yang dapat mempengaruhi proses belajar, diantaranya siswa, metode pengajaran, tenaga pengajar, materi, dan model belajar. Lalu ada beberapa fase yang diterangkan oleh Gagné tentang teori belajar kognitivisme. Yang pertama, fase motivasi. Fase motivasi ini merupakan pemberian harapan kepada siswa bahwasanya siswa akan mampu memenuhi keingintahuan terhadap suatu pemberitahuan. Yang kedua, fase pengenalan, yaitu fase di mana siswa harus memberikan perhatian pada sebagian esensi suatu kejadian instruksional ketika proses belajar berlangsung. Yang ketiga, fase perolehan. Yang keempat, fase retensi. Fase ini di mana informasi baru dipindahkan dari memori jangka pendek ke memori jangka panjangnya. Yang kelima, fase pemanggilan. Yang keenam, fase generalisasi. Yang ketujuh, fase penampilannya, itu fase siswa mampu menampilkan sesuatu yang sudah dia pelajari dan sesuatu yang sudah ada di pengetahuannya. Yang terakhir, fase umpan balik, yaitu siswa memperoleh umpan balik pengenalan penampilan mereka sebagai bentuk evaluasi terhadap kemampuan yang dimiliki siswa. Lalu Gagné mengembangkan pemrosesan informasi dalam pembagian dengan mengenal model proses belajar yang meliputi yang pertama, itu informasi yang berasal dari stimulus yang diterima oleh panca indera. Yang kedua, pemilihan informasi dilakukan secara selektif, dalam artinya
ada yang tersimpan dalam memori jangka pendek dan ada yang tersimpan di memori jangka panjangnya. Yang ketiga, memori yang ada tercampur dengan memori baru dan setelah diolah sehingga dapat diungkapkan kembali. Nah, ada beberapa teori atau Gardner menerangkan di dalam teori kognitivismenya ini ada 9 langkah dalam menentukan teori ini. Yang pertama, gaining attention atau memberikan perhatian. Pada proses awal pembelajaran, menarik perhatian siswa itu adalah sesuatu yang penting, di mana seorang guru itu harus menarik keingintahuan siswanya dalam mata pelajarannya. Yang kedua, informing learners of the objective, yaitu pemberitahuan siswa tentang tujuan belajar. Yang ketiga, stimulation the recall of prior learning, yaitu membangun kembali pengetahuan yang sudah lalu. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa kita bisa mencampurkan antara pengetahuan yang sudah lalu dan pengetahuan yang baru. Yang keempat, presenting the stimulus, yaitu information, menyajikan pembelajaran sebagai rangsangan ketika menjelaskan materi pembelajaran. Yang kelima, providing learning guidance, yaitu memberi panduan belajar, diberikannya arahan serta bimbingan dan pedoman oleh seorang guru untuk menentukan si murid ini dengan benar mengikuti pelajarannya. Lalu ada yang keenam, eliciting performance, yaitu penampilan kinerja. Siswa diminta untuk menjelaskan kepada guru terkait dengan materi yang telah dipelajarinya. Lalu ada providing feedback, yaitu memberikan umpan balik. Guru memberikan umpan balik untuk membantu siswa mengetahui tentang pemahamannya, pengetahuannya dan kognitifnya, bagaimana hasil untuk kerja yang dihasilkannya. Lalu yang ke-8 ada assessing performance atau menilai kinerja, bagian dari peristiwa pembelajaran yang berfungsi menilai kemampuan siswa sehingga perlu dibuat alat penilaian yang konsisten. Kalau di kita itu ada seperti penilaian UTS atau UAS, dan biasanya penilaian tersebut itu dimasukkan ke dalam rapor. Lalu ada intention retention of transfer, yaitu meningkatkan retensi atau ingatan dan transfer pengetahuan. Guru memberikan pelatihan kepada siswa untuk memberdayakan pengetahuan yang ia dapat kapanpun waktunya. Nah, jadi itu ada beberapa langkah untuk menerapkan teori kognitivisme yang dirancang atau yang dikemukakan oleh Gardner serta Briggs. Mungkin dari kesimpulannya, berkaitan hasil penelitian yang tadi saya bacakan, teori Rothbard et Gardner dikenal dengan teori 9 interaction event dan 9 langkah pembelajaran. Teori ini cukup efektif karena menerapkan antara kognitif dan juga behavioristiknya, atau kita harus belajar dengan lingkungan gitu. Jadi ketika teman-teman sudah menerimanya melalui kognitif atau pemikiran, teman-teman bisa merealisasikannya di lingkungan atau behavioristik. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.